Oke baik, Manci Becak Dulur-dulur dimanapun berada dan kembali kita di Perempat FM Palembang Becak biasa di jam 9 sampai tuntas kaget di jam 10 siangnya. Untuk obrolan komunitas di edisi 4 Ramadan 1446 Hijriah dan juga bertepatan dengan 4 Maret 2025. Ini kita sudah kedatangan 4 tamu luar biasa ya, perwakilan kawan-kawan dari Hadro An-Nur Aini Barokah yang dimana ini sudah tidak asing lagi kalau di Palembang ya, sudah sering tampil dan juga sudah banyak sepak terjangnya juga ya. Oke, dan langsung baik ini kita bakal langsung sapa, kita bakal kenalan. Oke, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa galo? Puasa. Alhamdulillah puasa. Bulannya ya? Ada memang puasa nih ini kayaknya ya. Oke baik, ini Dapa dan juga kawan-kawan tergabung dalam grup Hadro An-Nur Aini Barokah. Iya. Ini apa kabarnya An-Nur Aini Barokah ini? Kita sudah 1 tahun ya? Alhamdulillah tim Hadro An-Nur Aini Barokah ini sudah 5 tahun yang regenerasi kedua. Oh ini regenerasi yang kedua. Iya. Dia juga tetap Dapa sebagai Iya, pimpinannya ya. Betul. Oke baik. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu nih dengan kawan-kawan yang ada di sini selain Mancek Bicek Dulur-dulur dimanapun berada yang mendengarkan siaran kami di 88,4 MHz juga pacak menyaksikan tayangan YouTube di Perempat Palembang. Ini kita sudah kedatangan ada Ki Agus Muhammad Dafa Alip Pradana YHJ. YHJ-nya ini apa nih? YHJ itu disingkat nama ayah. Oh, nama ayahnya. Jadi dimasukkan di sini ya. Iya. Oke, Dafa ini sekaligus sebagai vokalisnya juga nih. Iya betul. Lagu-lagu Dafa kalau di Perempat Palembang sudah banyak ya. Banyak. Lagu daerah ado, lagu Lagu Islami religi, juga iya, ado, betul. religi. Wih pokoknya bagus dan suara Dapa ya. Bang Suado yang jual suara Cak Dapa tadi kita lah beli nih ya. Oke Dapa boleh dikenali dulu. Ini ada siapa baik kawan-kawannya mungkin yang dari sebelah mana dulu Teh? Silakan. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Oke. Kalau dari sebelah kiri ini namanya sekretaris di Hadro An-Nur Oh Aini. sekretarisnya Jadi juga. yang tulis-tulis soal menulis-nulis ini ini khususnya. Oh. Ada namanya Muhammad Hadi Atail. Muhammad Hadi Atail ini sama sekretaris juga. Sekretaris Wakil. juga. Wakilnya. Ya, jadi Lumayan banyak yang ditulis di Iya, sini ya. lumayan. Ya. Kalau pakai wakil nih ya. Ya, Oke baik. Itu ada kayak Agus Muhammad Latif. Nah, itu salah satu backing vokal. Oh backing vokalnya Backing vokal juga. Jadi suaranya bagus juga nih Latif Iya. ya. Jadi kalau kita panggil siapa nih? Ada Latif, ada siapa? Ata. Tata, Ata. Atta, yang di sebelahnya lagi? Sandy. Sandy. Oke. Nah kalau Dava kan kita sudah tahu sudah menginjak bangku kuliah ya saat ini ya. Iya, Sudah semester berapa Dava? 2. Semester 2. Nah kalau kawan-kawan yang lain dari Atta dulu. Lupa namanya. Atta bukan yang ini. Yang sebelah Dava. Sandy. Kalau Sandy saat ini aktifnya sebagai siswa atau mahasiswa? Alhamdulillah kalau sekarang sudah kerja Kak. Oh sudah kerja, wah luar biasa. Masih muda tapi sudah semangat untuk cari rezeki ya. Oke, kalau Atta? Saya masih di kelas 2 SMA Kelas 2 SMA, SMA mana nih Atta? di Mandua Palembang. Mandua Palembang. Oke, kalau satu lagi Atif ya? Latif Latif. Kalau Latif? Ada mana? kerja. Kerja juga. Mungkin agak sedikit mendekat sama Atta juga boleh. Cak beda dewek jelaju ya aktifnya ya. Oke baik. Nah ini kita pengen tahu tadi disampaikan oleh Dapa di awal bahwa ini sudah tahun kelima. Iya. Regenerasi kedua kayak itu. Nah untuk di bulan Ramadan kayak ini sesuai dengan tema kita dakwah mensyiarkan sholawat. Bagaimana nih kegiatan Hadro An-Nur Aini Barokah? Ya kegiatan ini ya menyebarkan sholawat. Jadi ada majelis-majelis taklim. Oke. Gitu. Dan juga kan kita mengisi-ngisi acara-acara. Ada yang namanya buka bersama. Oh itu. Ada acara ya. Mhm. Apalagi ini mau malam nuzulul Quran. Nah, malam nuzulul Quran itu bakal ada Banyak acara-acara, kegiatan ada juga. kegiatannya juga. Ini gagasan kegiatan itu diundang dari pihak lain atau yang dibikin dari Hadro An-Nur Aini kegiatannya tuh? Itu diundang dari diundang. pihak lain. Jadi lumayan Untuk banyak. memeriahkan acaranya. Oh itu jadi bintang tamu ya? Iya betul. Ini ada perbedaan antara Hadro An-Nur Aini dengan Cik Ilham. Apa itu Cek? Kalau Hadro An-Nur Aini ini ngisi acara. Iya. Kalau Cik Ilham ngisi banyu di rumah. Tetap banyak kegiatan juga ya. Iya. Oke, nah kita pengen tahu juga mengenai dakwah menciarkan sholawat. Biasanya kalau kalian manggung atau tampil itu lagu-lagu apa nih biasa yang dibawakan? Ya,
bukan disebutnya lagu ya, tapi kita Apa tuh? lebih menyebutnya qasidah. Oh, qasidah. Qasidah. Mhm. Qasidah-qasidah yang bernuansa Islami, Aha. yang ibarat kata itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, itu dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aha. Nah, jadi di saat qasidah-qasidah seperti itu tuh ya jarang sekarang anak-anak muda yang lebih detail mengenal itu. Itu. Makanya kita sebagai anak muda sekarang ini salah satu yang bangga lah Mhm. untuk bisa mensyiarkan sholawat Wah. itu. Jadi sambil mensyiar, sambil beribadah juga ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kalau Sandy mungkin di sini selain menjabat sebagai sekretaris, ini Sandy pegang alat juga kah di sini atau cukup di sekretaris kayaknya enggak ya? Apa tuh Sandy? Kalau dari aku pegang terbangan. 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 Jadi ketukan terbangan itu masih ingat Sandy? Ada berapa ketukan? Pamping, pamping kayak itu ya. Betul. Ada berapa jenis ketukan kalau terbangan itu? Kalau khusus terbangan dia terbagi menjadi 2 Kak. Jadi 2. Ada dum dengan tak. Oh, dumta. Dum tak. Bukan tang. Macam-macam nih yang laju ya. Tang dumta. Oh iya kayak itu. Aha. Ada juga terbagi menjadi 2 aliran. Yang satu ngane, yang satu nikai. Mhm. Jadi kalau sama nikai suaranya cak itu beda. Oh, beda lagi. Jadi memang ada khusus jenis apa namanya itu syiar dakwahnya itu beda ketukan Beda ketukan. nih. Jadi satu dia tuh. Jadi satu. Jadi satu. Tapi kalau Sandi biasanya itu paling menguasai jenis ketukan apa nih? Ngetuk pintu. Ngetuk kayak apa nih Sandi biasa tuh? Kalau sekarang lagi difokus ke di nikai. Oh, nikai. Nikai. Oh, saya enggak bawa alat ya. Kalau kita di tahun kemarin itu alatnya lengkap Iya, banyak di sini. full. Ada Oke. orang 10 di sini. Tapi tidak apa-apa kayak di ujung kita minta kawan-kawan untuk sedikit mensyiarkan dakwahnya Iya. jadi perempat. Tadi Dapat sudah persiapkan juga minus one-nya juga di sini ya. Oke, baik. Dan kalau Ata apa nih? Kalau Sandi tadi kan pegang terbangan, kalau Ata Oh, kalau saya pegang darbuka. pegang darbuka. Darbuka tuh jenis alat musik kayak apa tuh? Kalau darbuka itu jenisnya tuh hampir sama kayak jimbe. Oh, kayak jimbe. Mm-mm. Oh, yang ini ya? Iya, Darbuka. kalau jimbe tuh Iya, kan kayak dari ini. kayu. Aha. Kalau darbuka dari besi. Oh, dari besi. Tapi kalau buat gebukannya sama, pakai kulit itu. Beda. Beda ya? Kalau darbuka itu pakai kulitnya Mika. tuh plastik. Oh, itu. Dan Ata bisa bermain alat musik ini sejak di Hadro Anur ini atau sebelumnya memang sudah pernah belajar juga tuh? Sebelumnya memang belajar sendiri, Oke, otodidak. belajar otodidak Iya. juga, luar biasa ya. Dan yang di sebelahnya ini ada Latif Latif. Kalau Latif di sini pegang alat juga kah? Oh iya, ini tadi sebagai backing vokal. Jadi tugasnya mengiringi vokalis kayak itu ya. Teknik untuk backing vokal di Hadro ini sama enggak? Kayak kita nyanyi lagu-lagu pada umumnya kayak itu. Beda. Bedanya di mana tuh? Kalau vokal backing itu kan Hmm. di Hadro itu mungkin ada beberapa suara. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, Oke. dan ada suara utama. Nah, Hmm. jadi kalau ketua kami ini Kak Alif ini, beliau ini vokal inti. Oke, vokal intinya. Ya. Jadi kalau kami itu vokalnya ada 4 Mhm. sama beliau 5. Jadi kami berempat ini bagi suara. Ada yang suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Oh, jadi segala-galanya nyanyi ya? Kayak itu. Jadi bukan cuma bentuknya mengiringi, tapi ikut ada lirik yang dinyanyikan juga di situ. Betul. Oke. Itu pun juga kan suaranya berbeda-beda. Hmm. Ada suara satunya, suara utamanya kayak mana, suara bass itu kayak mana. Iya. Jadi kalau jenis suara tuh ada berapa karakter biasanya Dava? Kalau karakter jenis suara itu banyak. Banyak. Ada suara vokal utama. Vokal utama. Vokal apa tuh vokal Aha. 1, vokal 2, Vokal dua. ada vokal bariton, ada vokal bass. Oke. Jadi banyak, dia beraneka ragam. Pas pada saat itu dicampur suara itu jadi jadi ajib Indah. itu, jadi Wah. bagus. Jadi Dava kalau mengenai ilmu-ilmu mengetahui tentang jenis-jenis suara dan juga jenis musik ini belajar dari siapa nih awalnya tuh? Nah, kalau belajar ini memang Dava dari awal itu otodidak. Otodidak juga. Iya, karena kebetulan dari nenek, dari tante, dari ayah itu penyanyi galau. Wah, jadi memang ada garis Iya, keturunan di situ ya. betul. Ah. Ada garis. Kalau nenek itu dia khususannya itu seperti Melayu. Oh. Ayu ayah itu juga Oh hobinya iya, Melayu. suara ayahnya bagus juga itu. Iya. Jalan pernah dengar nih Iya. ayahnya Dava nyanyi. Ayah. Tapi pada saat ayah itu ayah di rock. Ini jadi Karakter masalahnya. suaranya Iya, ya? karakternya di rock. Nah, tapi turun ke anaknya itu berubah 180 derajat. Jadi solawat.
Tapi kalau Dava lebih enjoy di Melayu-Melayu kayak itu ya. Ya, lebih enjoy di situ kayak Melayu, kayak religi. Karena kan ngalunnya tuh Jadi kayak enak. ada dinamikanya. Iya, Cak betul. kepacaan aku laju ngomong ke dinamikanya. Dan kalau Dava mengaplikasikan kesenangan musik Melayu ke Handro ini kayak apa tuh adaptasinya Adaptasinya tuh memang awalan dari religi. awalnya? Awalnya dari religi. Jadi pada suatu hari itu ada lomba lagu Melayu itu dimajuin oleh ibu nih. Uji ibu ikutlah lomba itu. Oke. Itu kita kan belum ada persiapan lah ini. Tapi kita terinspirasi dengan satu orang itu, dengan Lesti kemarin Wah, itu. Dia tuh idola nyanyiin aku lagu, juga itu. iya nyanyiin lagu ya, Aha. lagu Melayu. Mhm. Setelah dia nyanyiin, ini bagus juga nih, Oh. untuk bisa kita hafal kan. Jadi dapat ikut di situ Iya, inspirasinya ya. itu. Oke. Berdentum, ikut lomba, juara 1. Wah, kita tepuk tangan dulu untuk Dava karena memang prestasi ini Dava luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut, kita terima telepon dulu. Ada siapa? Halo Perempat, selamat pagi. Halo? Halo? No, kayaknya dalam bantal ini yang nelpon ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Sandy, Atta, dan juga Latif ya. Kita pengen tahu menurut kalian itu berdakwah melalui syiar itu masing-masing kalian itu apa nih tanggapannya? Dakwah syiar kayak apa tuh? Kalau dari ini dulu, Sandi dulu. Kalau kita berdakwah tuh kan mengikuti zaman. Oke. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak orang tuh tak seneng K-pop, Itu. banyak yang lain kan seneng kan. Iya. Nah jadi kita bikin terobosan melalui hadroh. Oh, itu membangkitkan kembali musik Islam ini Betul. ya. Apalagi kalian ini usia-usia yang masih muda-mudonian nih. Memang menjadi parameternya juga ya. Bagaimana musik ini harus tetap kita lestarikan. Nah, kalau Atta kayak apa tuh pandangannya? Mengenai dakwah bersyiar yang selama ini dilakukan di Hadro Anur Aini kayak itu. Kalau menurut Atta ya, untuk berdakwahnya itu paling karena zaman sekarang kan mulai sudah berubah, sudah banyak teknologi ya. Itu. Ya jadi Atta berpikiran untuk bersolawat. Itu solawat. Iya. Jadi bersolawat sambil berirama kayak itu ya. Waduh, luar biasa nih. Nah, kalau Latif kayak apa tuh? Mengenai syiar dakwah ini. Kalau menurut saya syiar dakwah ini untuk bersolawat ini kan kita daripada kalau kita malam-malam kita nongkrong-nongkrong di luar nggak itu. jelas membahas Bisa bikin masuk angin ya. benar ngalor ngidur masuk angin kan daripada kita ngegibah segala macam itu kan nggak ada faedah malah justru kita dapat dosa. Benar. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih baik kita hadir ke majelis apapun itu yang penting di dalamnya membahas tentang Islam, kebaikan serta kita kalau keluar dari majelis itu kita nggak bawa tangan kosong, kita juga dapat ilmu. Jadi dapat bekal-bekal mengenai keagamaan untuk mempertebal keimanan kita kayak itu ya. Nah, kalau Latif di sini gabungnya sudah lama atau baru bergabung nih? Baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Kenapa nih tertarik pada saat itu memutuskan untuk menjadi bagian dari Hadro Anur Aini Barokah ini? Beberapa bulan yang lalu itu di masjid kami itu kedatangan Hadroh Al-Nur Aini Barokah untuk safari qasidah burdah. Oke. Jadi malam itu pada malam Jumat itu memang meledak acaranya. Memang rame ya. bukan masalah raminya. Masalah memang pada hari itu memang baru pertama kali lihat vokal yang memang betul-betul Masya Allah. Iyalah yang nyanyinya si Dava. Oke, baik. Jadi akhirnya si Latif punya ketertarikan pengen dong belajar sama kawan-kawan Hadroh Nur Aini ini. Selain ini juga ada nilai ibadahnya juga untuk mengasah apa ya dunia musiknya juga ya. Mungkin ada kecintaan di dunia musik. Enggak, kalau dulu pas di Malang kan dulu mondok di Malang. Oh, di 4 Malang. tahun, ya. Itu udah pernah ikut ini juga apa namanya? Ikut hadroh juga. Oke. Tapi enggak di vokal. Dulu main di bass. Oke. Nah, ini yang menunjuk Latif sebagai backing vokal ini siapa nih? Dava atau Latif Dewe yang Langsung ketua. Oh, ketuanya langsung. Kita pengen tahu alasannya nih. Kenapa Dava pada saat itu ya sudah Latif bergabung dan akhirnya menempati posisi sebagai backing vokal?
Melihat karakter suaranya atau lebih ke mana tuh? Kalau Dava sih melihatnya sih karakter suaranya. Karakter suaranya itu walaupun tidak bagus-bagus amat, walaupun tidak bagus itu bisa untuk kita tingkatkan untuk bisa jadi lebih bagus. Oke, jadi artinya segala orang tuh punya skill untuk bernyanyi kan? Betul. Tinggal Tetapi ada tetapinya juga. Apa? Penyanyi itu ada yang hobi dan ada yang suka. Nah, yang hobi nyanyi itu memang dia mendalami nyanyi. Yang suka itu cuma menyukai aja. Menikmati. Iya, menikmati kayak itu. Kalau sudah dia nikmati dia keluar dari fase itu. Tapi kalau hobi, enggak lah dia ditaruh di mana baik. Tetap pengen nyanyi itulah ya. Oke, coba kita angkat sekali lagi, ada siapa? Halo perempuan, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, baiklah. Nah, ini kalau Latif tadi sudah menyampaikan bahwa ketika melihat kawan-kawan Hadro Nur Aini tampil, timbul untuk bergabung juga. Kalau dari Atta pada saat ini sudah berapa lama nih bergabung? Atta hampir sudah setahun lebih. 1 tahun lebih. Jadi sudah lumayan cukup lama juga ya. Atta bergabung pada saat itu memutuskan untuk menjadi bagian dari anggota Hadro Nur Aini ini, apa nih alasannya pada saat itu? Karena memang alasannya tuh memang mau ikut Hadro. Karena memang ada kemauan juga, suka sama Hadro dunia itu. Musik ya. Sebelumnya punya pengalaman juga nih kayak main alat musik apa kayak itu, atau tampil di acara apa sebelum bergabung di sini? Oh, kalau sebelumnya itu belum sih. Saya memang ikut di ini. Apa tuh namanya, Rohis. Oh, Rohis. Jadi di sekolah di situ, ya. Iya. Di situ diajarkan ketukan Hadro juga. Jadi selain bisa darbuka bisa Hadro juga. Jadi bisa sambilan lah gitu. Oke, baik. Jadi ini perdana sekali nih Atta untuk mengasah mental juga mungkin ketika tampil kayak itu. Dan juga menjadi bagian dari Hadro Nur Aini ini menurut Atta pribadi kayak apa tuh? Ada sesuatu manfaat kesenangan apa yang dirasakan selama bergabung di sini? Oh, kalau manfaatnya ya ini dapat teman ya, dapat relasi baru. Oke. Habis itu kalau malam tuh ada kegiatan. Oke. Oh, banyak kegiatan juga di sini. Iya, di Hadro Nur Aini ini juga lumayan banyak kegiatannya. Oh, selain kita latihan alat musiknya, ada juga majelis taklim kayak itu dan kegiatan lain kayak itu ya. Jadi Atta tuh kan di rumah tuh kosong ya. Jadi ada kegiatan udah kate perabotan itu. Oh, beda. Oh, waktunya. Oh, iya. Waktunya banyak luang. Ya, rumahnya masih kosong gitu. Jadi lebih memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif. Wah, luar biasa. Ini bisa dicontoh nih untuk usia Atta yang masih pelajar tapi sudah punya keinginan mengisi waktu luangnya itu dengan kegiatan bermanfaat kayak itu ya. Oke, nah beda juga mungkin dengan Sandy. Kayak apa tuh, sudah bergabung berapa lama di Hadro Nur Aini ini? Kalau dari Sandy mungkin dari awal. Oh, dari awal. Artinya sudah 5 tahun ini. Kurang lebih. Pada saat itu Sandy memutuskan untuk bergabung di Hadro Nur Aini ini, kenapa nih alasannya tuh? Karena sebelumnya kan memang pernah ikut Hadro di rumah. Oh. Ada ikatan remaja masjid rumah. Cuman mungkin karena lah sudah begawi kalau daripada kosong kegiatan kan lemak ikut gabung. Oh, jadi memang dulunya pernah ada bergabung di situ dan sudah bubar akhirnya ikutan bergabung di sini ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau Dava nih sebagai pendirinya juga, sebagai ketua juga, vokalis juga, pokoknya di Barong Galuh ya oleh Dava ya. Kita pengen tahu, tadi kan disampaikan oleh kawan-kawan bahwa selain latihan alat musik banyak kegiatan di Hadro Nur Aini ini. Kegiatan apa Ben nih Dava? Jadi kegiatan di Hadro Nur Aini Barokah ini ada yang namanya majelis taklim. Oke. Majelis taklim itu kita selama 1 minggu itu 3 kali. 3 kali? Iya, 3 kali. Ada malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat. Oke. Nah, selesai dari situ kita untuk latihannya di malam Ahad. Nah, selesai di malam Ahad, adapun hari-hari yang kosong itu kita bisa kumpul. Kumpul itu ya obrolan sih, kayak sharing ya. Sharing apa untuk kedepannya tuh kayak mana, evaluasi atau evaluasi juga. Biasa kalau evaluasi itu lebih ke mana tuh? Banyak pembahasannya tuh. Pembahasannya sih tentang Hadro ini sih. Tentang Hadro ini ya, dengan anak-anak yang ibarat kata tuh yang masih remaja ini tadi kan.
Jadi lebih banyak hal-hal yang supaya KG di penampilan selanjutnya itu akan lebih baik ya itu kan. Dan biasanya kalau yang ngelatih nih siapa nih biasa tuh? Alhamdulillah tim Hadro ini kalau tahun-tahun sebelumnya itu dilatih. Tapi kan ini sudah ibarat kata tuh sudah generasi sekian. Generasi kedua ini sudah bisa main Hadro sendiri tadi kan. Jadi tidak perlu latihan, kita cuman tambah-tambahan saja. Jadi kalau misalkan ada di YouTube tuh kayak ya bisa kita lihat-lihat variasi tabu-tabuannya itu. Kayak menciptakan improve-nya kayak itu kan. Betul. Alhamdulillah tim Hadro ini juga kemarin menjadi juara 2 tingkat provinsi Sumatera Selatan. Wah, luar biasa nih. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ini tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Itu dalam ajang apa tuh? Dalam ajang Lembaga Seni Qosidah Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Wah, luar biasa ini. Kebetulan kemarin itu jadwalnya di Provinsi Sumatera Selatan yang mengadakan LASKI, Lembaga Seni Qosidah Indonesia. Dan itu pesaingnya dari 17 kabupaten kota? Iya, betul. Itu pesaingnya lumayan berat. Banyak ya? Karena ada yang dari OI, ada yang dari Empat Lawang, ada itu kita dari Palembang. Ya. Akhirnya dari Palembang inilah Hadro Nur Aini yang muncul sebagai juara 2 di situ. Juara kedua. Selain prestasi itu, prestasi apa lagi yang sudah ada di Hadro Nur Aini ini? Prestasi-prestasi di Hadro ini dulu di tahunnya generasi yang pertama itu Hadro Nur Aini di tahun 2015, 2017, 18, 19 itu tidak asing kalau yang namanya tim Hadro Nur Aini Barokah. Dulu namanya An-Nur Aini. An-Nur Aini. Iya, An-Nur Aini. Sekarang itu ditambah Barokah. Jadi An-Nur Aini Barokah. Oke. Dulu itu kita sudah pernah mendapatkan piagam dari Bapak Haji Harnojoyo yang langsung dari Wali Kota Palembang. Ada dari dari organisasi-organisasi yang membuat lomba itu. Alhamdulillah di tahun itu dari juara harapan 3 sampai juara pertama itu sudah kita dapat semua. Sudah dapat semua, luar biasa. Dan ini diciptakan karena kekompakan. Betul. Karena kekompakan satu tim itu harus ya. Iya. Sama kayak sapu lidi nih. Iya. Kalau dia bersatu pasti bisa menghilangkan bisa sampah, membersihkan. Iya. Tapi kalau dewean susah kan. Dan apa namanya itu untuk daripada juga kawan-kawan kita pengen tahu Hadro An-Nur Aini Barokah. Ini apa nih artinya? An-Nur Aini itu nur itu cahaya. Aini itu mata. Barokah itu yang penuh keberkahan. Jadi yang melihat tim Hadro ini dengan cahaya nur Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan keberkahan. Jadi filosofinya seperti itu ya. Ini siapa yang bikin namanya nih? Kalau kemarin itu Nur Aini ini nama nenek. Oh, nama nenek. Nah, nama nenek. Jadi cak manu caranya kita bikin ini lebih bagus namanya. Jadi dapat saran lah kita dari Ustadz masukkan An-Nur supaya lebih sempurna ya. Karena itu nur itu cahaya. Kalau Aini cuma mata apa ya? Mata nyingoknya kecuali ini dan ditambah barokah An-Nur Aini Barokah. Nur itu cahaya, Aini itu mata, barokah yang penuh dengan keberkahan. Itu. Jadi filosofinya lumayan indah ya. Iya, betul. Ada makna Islami juga di situ. Oke, baik. Dan kalau dari Sandy lagi nih kita pengen tahu. Sandy kan termasuk anggota yang sudah lumayan lama nih. Artinya ini regenerasi kedua. Dulunya ada kawan-kawan yang lain. Yang dulu tuh. Apakah mereka memang di sini di Barokah ini tidak terlalu memaksakan ketika memang sudah waktunya punya kesibukan lain dan malah Sandy sampai dengan saat ini masih bertahan? Situasi seperti itu kayak apa tuh? Kalau dari Sandy Dewek sih cak kebutuhan majelis. Kita kan memang butuh ngecharge tuh iman. Jadi kita tetap bertahan di sini karena ada majelis cak itu. Oke. Jadi ini luar biasa ya, menjadikan suatu ketebalan ilmu Islami kita itu menjadi sesuatu kebutuhan. Sampailah si Sandy 2020 ini sampai bertahan di sini. Dan menurut Sandy Dewek mengaplikasikan ilmu dari majelis taklim yang sudah didapatkan Sandy selama ini, ketika Sandy aplikasikan dalam kehidupan itu apa nih impactnya? Lumayan banyak. Salah satunya. Contohnya menjalankan sunnah-sunnah. Oke. Yang awalnya tidak tahu kalau makan itu duduk, tangan kanan.
segala pun kita mulai dengan bismillah gitu. Itu. Jadi kayak lebih peka terhadap ibadah-ibadah yang selama ini memang ada dan perlu untuk kita lakukan. Setelah Sandy aktif di majelis, akhirnya lebih aktif kayak itu ya, untuk menjalankan ibadahnya itu. Dan menurut pandangan Sandy juga kita pengen tahu, dengan usia kalian kan rentan sekali nih, nongkrong, begadang, main games kayak itu. Dan kalian memutuskan untuk menghabiskan waktu atau mengisi waktu luangnya dengan kegiatan ini, apa nih yang membuat bedanya kayak itu dengan kawan-kawan yang lain, walaupun apa ya, itu pilihan masing-masing gitu. Bagaimana tuh? Kalau menurut Sandy sih mungkin kalau ngomong tuh efek lingkungan. Cuman kalau dari Sandy, lingkungan tuh cuman 30%. 70%-nya dari diri kita sendiri. Percuma lingkungan tuh bagus, cuman kalau diri kita nolak untuk mengikuti kebaikan itu, ya untuk apa? Tidak akan bisa jalan juga. Betul. Dengan juga lingkungan yang menurut kita agak cano, kalau diri kita nolak untuk melakukan itu, pasti kita ngejauhin itu. Sandy pernah punya pengalaman mungkin ketika ada ajakan dari kawan luar, ayo Sandy kita nongkrong atau begadang atau apalah itu. Bagaimana tuh? Pernah ada pengalaman di situ? Yo, selagi nongkrong itu yang membuat waktu kita lebih berfaedah. Iya. Dan juga kita kosong dari kegiatan kita nih, boleh. Jadi tetap tidak menghilangkan usia remaja kalian. Betul. Ya memang berkumpul dengan kawan, tapi tetap dengan catatan itu tadi. Betul. Selagi itu ada faedah, bermanfaat dan kegiatan kosong, Jiwang tuh why not ya, kenapa tidak ya. Luar biasa. Nah kalau Atta kayak apa nih? Atta kan masih siswa kan. Bagaimana mengatur waktu dan niatan Atta untuk memutuskan mengisi waktu luang di Hadroh Nur Ain ini? Kalau menurut Atta mengisi luang buat Hadroh ini karena malamnya sangat kosong. Atta karena tidak ada kegiatan memang kan. Jadi paling kerjaan sekolah atau PR itu dikerjakan sore. Bukan di sekolahan kerjakannya. Jadi petang hari mengerjakan tugas, malamnya kegiatan di sini. Karena waktunya masih banyak luang kayak itu. Nah, selama Atta bergabung di sini, apa sih yang sudah didapatkan Atta secara dirinya kayak itu, mendapatkan kalau kayak Sandy tadi kan benar-benar menjadi melek mengenai ibadah-ibadah sunnah kayak itu. Kalau Atta kayak apa? Jadi Atta jadi lebih sering sholawat. Gitu. Jadi setiap dengar orang sholawat tuh ya, jadi ikutan juga. Iya, langsung kepancing. Kalau jenis sholawat itu ada berapa nih Atta yang Atta tahu? Banyak qasidah. Ada Komarun, ada Ya Asyikol, ada Inal Habib, ada Huzuni, ada Dauni dah. Wah, jadi sudah banyak jenis pengetahuan juga ya mengenai salawat ini yang sudah Atta dapat gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Latif juga nih kita pengen tahu. Tadi kan dari Sandy, dari Atta sudah merasakan impactnya. Kalau Latif apa nih secara pribadi setelah sudah bergabung di sini? Secara pribadi alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan An-Nur Aini Barokah ini ataupun majelis hadroh, majelis maulid Adiyah Ulami, Qasidah Burdah, itu yang biasanya kita hari-hari kalau kita gabut kita dengar musik apa segala macam kan, kita jadi setelah kita mengikuti majelis ini kita selalu senenggang kita putar sholawat. Kayak lebih tenang ya. Mendengarkan sholawat itu akan bikin kita lebih lebih tersentuh hatinya mungkin dengan doa-doa yang selama ini menjadi harapan kita kepada Sang Pencipta kayak itu. Oke, baik. Dan sebelum kita bakal lanjutkan kembali Mancik Bice, jangan kemana-mana, kaki kita masih bakal lanjutkan dengan Dava, Sandy, Atta dan juga Latif. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu buah lagu dari Dava Alif. Ini lagunya bagusnya nih, lagu Cahaya Ilmu. Kita simak simak sama-sama, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jika ditumpuk
berfaedah, pahala tercurah hingga akhir masa. Namun yang diberikan ilmu itu jika bertambah, janganlah angkuh, turutlah ilmu padi di sawah, makin berisi makin berundur. Tiada arti ilmu di dunia kalau hanya untuk mencari nama. Tiada arti ilmu di dunia kalau hanya untuk mencari nama. Carilah ilmu itu dengan takwa, takkan tersesat kita olehnya. Carilah ilmu itu dengan takwa, takkan tersesat kita olehnya. Tiada maluka manusia di dunia yang angkuh dan menyombongkan ilmunya, menjauhkan dari rahmatnya Allah. Tiada manfaat, tiada berguna. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Tiada arti ilmu di dunia kalau hanya untuk mencari nama. Tiada arti ilmu di dunia kalau hanya untuk mencari nama. Carilah ilmu itu dengan takwa, takkan tersesat kita olehnya. Carilah ilmu itu dengan takwa, takkan tersesat kita olehnya. Ilmu ibarat simpanan harta, jika ditumpuk tiada berguna. Apabila diajarkan berfaedah, pahala tercurah hingga akhir masa. Seni Sorafal Anam. Seni Sorafal Anam adalah seni yang bernuansa Islami, merupakan salah satu kesenian yang biasa ditampilkan untuk menghibur para tamu undangan pada resepsi pernikahan bagi wong Palembang. Seni Sorafal Anam ini merupakan tradisi yang hingga kini masih bertahan di tengah maraknya budaya asing di daerah ini. Menyanyikan lagu-lagu Islami dengan mengucapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan umat Muslim Nabi Muhammad SAW. Sungguh menyenangkan. Nah, bagi para generasi muda dan pelestari seni Sorafal Anam, melestarikan seni Islami merupakan salah satu keharusan untuk mempertahankan tradisi dan adat warisan nenek moyang. Sedia
Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan dumin dulu beras di jero di dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca Bicara Dodolor dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih monitor siaran kami di 88,4 MHz, dan juga selamat pagi menjelang siang untuk yang sudah dangkring di channel YouTube Pro 4 Palembang. Kita masih bersama dengan kawan-kawan Hadro Anur Aini Baroka. Ini masih dengan Dava, ada juga Sandy, Tata, Ata juga Latif nih, yang tentunya kita masih ngomongin soal dakwah masyarakat sholawat. Dan kalau biasanya lagu di atau apa tadi kita nyebutnya, bukan lagu, Qasidah yang dipilih ini list-listnya itu memang galau-galaunya dari Hadro Nur Aini atau memang pakai itu yang dari lain? khalayak Ya? umum. Biasanya yang sering dibawain tuh lagu apa tuh? Yang mana tuh? Yang sering dibawain qasidah apa tuh? Kalau kita biasanya kita bawain itu selama qasidah burda itu kayak Maulaya sholli wa sallim, itu gitu. Wah halus nih ada suara Dava ya. Langsung pengen teduk dengarnya ya. Ini kalau Dava bakat bernyanyinya memang sudah sejak kecil ya? Ya sudah kecil. Itu tadi yang disampaikan ya, mungkin faktor keturunan juga. Betul. Di situ. Ini menjadi suatu berkah juga nih ketika dikasih kelebihan dari Allah, dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan kayak itu Dava ya. Dan kalau makna-makna sholawat mungkin atau arti sholawat dari kalian masing-masing, mungkin Dava dulu nih. Sholawat itu berisikan apa nih, doa? Sholawat itu berisikan itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah tapi ada di dalam sholawat itu banyak doa-doa. Ada doanya juga. Ya, ada doanya juga kayak ya Rabbi bil Mustafa ya Rabb, sampaikanlah segala hajat-hajat kami kayak itu. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Dengan melantunkan sholawat itu tadi.
Yang paling sering disolawatkan orang tuh yang kayak sholat. Ya, itu sholat badar. Sholawat badar itu ya. Itu apa nih kalau dapat yang tahu mengenai sholawat badar itu? Kalau sholat itu tuh tentang ibarat kebahagiaan. Kebahagiaan. Iya, untuk umat Islam. Sholatullah, salamullah, kayak kan. Jadi merasakan kegembiraan itu ya. Baik. Dan kalau dari Sandy lagi nih kita pengen tahu, bersalawat ini menurut Sandy itu mampu tidak sih mengetuk hati kita kayak itu? Sangat mampu. Sangat pacak ya. Karena alasannya apa tuh? Karena betul kata Dafa tadi, di dalam sholawat itu mengandung banyak arti yang menurut kita tuh doa. Iya, Nabi Muhammad be untuk umatnya be sebegitu nak nangis. Sebegitu luar biasanya ya dengan segala apa istilah tuh? Beliau perjuangannya untuk kita umat. Ini dapat pernah juga kan nyanyi lagu Aisyah ya, kan? Betul. Itu menceritakan ya tentang istri Nabi romantis Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Jadi di situ bisa menjadi suri tauladan juga ya. Iya, betul. Buat kita yang ada di saat ini. Pernah kalian mungkin datang ke suatu acara nikahan ketika ijab kabul, sholawat badar itu selalu dilantunkan ketika bersalaman dan di situ pasti ada yang nangis nih. Kalau kalian dewek tersentuh karena salawat ini karena iramanya, karena artinya atau karena kalimat-kalimat yang muncul kayak itu? Galo-galo ya. Iramanya itu lantunannya kan sholatullah itu kan lantunannya itu ya sedih kan ya mungkin lantunannya sedih dan ya menurutnya kan kebahagiaan bagi kita itu kebahagiaan tapi kalau kita resapi bisa nangis ya. Iya betul. Itulah salawat kayak itu. Kalau Atta pernah sampai apa ya ketika bersalawat atau ketika tampil di An-Nur Aini ini pernah enggak sampai kayak si Sandy tadi itu hampir meneteskan air mata juga gitu? Pernah. Yeah. Itu ketika momen apa tuh? Qasidah burdah. Pas momen qasidah burdah atau enggak Mahalul Qiyam. Kenapa tuh Atta? Karena memang iramanya artinya memang indah. Memang nikmat untuk didengar. Artinya yang Atta tahu apa mengenai qasidah itu? Memang artinya tuh memuji Nabi Muhammad. Oke. Dan kalau Atta mensuri tauladankan baginda Rasulullah itu sampai dengan saat ini kayak apa? Suri tauladan yang Atta ikuti kayak itu. Oh, ya. Karena banyak sih kalau dari baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti ini akan menjadi sesuatu yang baik ya. Kita ikuti akhlaknya gitu. Kisah-kisah mengenai kisah Nabi juga mungkin kalian pernah mengikuti atau mengetahui perbedaannya. Mungkin kalau dulu kan pernah ada ketika baginda dilempari batu, kotoran. Tapi beliau tetap sabar dan juga tidak membalas. Beda dengan kita yang saat ini kan. Belum lawan nak mabit kita lah duluan juga masang kudo-kudo gitu kan. Nah kalau kalian kemana nih yang paling menerapkan suri tauladan baginda Rasulullah ini? Mungkin si ini kali ya, si Latif kayak itu. Sifat-sifat apa nih yang tertanam nih akhirnya di jiwanya Latif yang pada akhirnya mengikuti juga suri tauladannya? Kayak bersikap baik itu kan sudah pasti kan? Atau ada hal lain? Sabar ya. Sabar ketika menghadapi apa? Apa saja. Segala situasi kehidupan ya. Terus juga kita jarang nih wong kalau lagi dapet masalah dia bisa bersyukur. Itu. Karena diberi masalah. Dan berprasangka baik bahwa kita diberi masalah ini pasti ada di balik masalahnya ada kebaikan. Itu. Jadi malah justru kita dapat ujian atau cobaan itu malah ternyata Tuhan lagi memperhatikan kita gitu kan. Ada rencana lain yang mau diberi kepada kita. Kita kuat atau tidak melewati. Benar. Dan pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah. Kalau Dafa mungkin kayak apa tuh? Kalau Dafa mengimplementasinya itu ya kayak Nabi Muhammad SAW yang selalu dicaci, dimaki itu sudah biasa. Jadi kan kita setiap majelis itu ilham
itu banyak perjuangan dan pengorbanannya gitu. Karena tidak semua pada saat di majelis taklim itu bisa menerima semua orang itu. Benar. Dan ada lika-likunya lagi naik turun. Ya karena kan kalau naik turun iman itu seseorang itu ya itu sudah biasa. Dan juga kan sampai ada sih yang lebih jahat lagi, ada yang ngatain untuk apa ikut majelis itu. Gitu. Untuk apa nak menyanyi dalam itu bid'ah ini. Pokoknya banyak. Kalau kayak itu sudah ada rasain dari dulu. Dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak asing lagi yang namanya cacian makian itu. Makanya guru-guru dakwah selalu ngomong, kalau itu cacian makian terus jalani. Jalani. Sama kayak yang disampaikan oleh Latif tadi kan, malah justru itu akan menjadi penguat untuk kita gitu. Karena dari cacian itulah Allah angkat derajat kita. Allah angkat apapun yang kita ingin sesuatu itu. Alhamdulillah Kak Ilham, pada saat dafa umroh, dafa kuliah itu berkah dari sholawat tidak ada bayar sama sekali. Alhamdulillah. Ini berkahnya di situ. Betul. Nah, pengalaman dapat ketika umroh nih kita pengen tahu. Pengalaman begitu umroh itu dapat begitu awal datang langsung ke Madinah itu langsung berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ ya kita cuman edit, awalannya itu cuman ngedit di foto profil itu. Andai bisa ke ziarah ke makam Rasulullah pada saat tahun 2015. Alhamdulillah Allah ijabat tahun 2023 itu kemarin Dafa selesai juara 1 lomba Laski. Alhamdulillah langsung diberangkatkan oleh Bupati. Alhamdulillah. Jadi itu merupakan satu jawabannya. Betul. Karena itu panggilan untuk Rasulullah. Makanya tidak ada yang ibarat kata itu tidak ada yang rugi kalau sholat kepada Rasulullah SAW. Apapun itu. Dan salawat juga bisa bikin kita lebih tenang. Betul. Makanya pada saat di depan makam Rasulullah SAW ya nangis lah. Karena kenapa? Selama ini yang kita salawatkan ini kita jauh dari Palembang ke Madinah. Jauh. Tapi pada saat disitulah tumpah segala-galanya. Makanya kita di situ di depan makam Rasulullah, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Makanya depan Rasulullah yang langsung di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat di depan makam Rasulullah. Makanya kita membaca maulid, ada maulid Adi-Alami, maulid Sibtud Durun, Mahlul Qiyam dan qasidah-qasidah apapun itu di depan makam Rasulullah langsung ikut di situ ya. Waduh luar biasa ini, walaupun dengan usia yang masih muda ya Dafa ya. Tapi sudah mendapatkan segala sesuatu dalam kehidupan ini, spiritual keimanannya itu terjaga dia enggak itu ya. Oke, cara kalian untuk tetap menjaga keimanan mungkin ini sentilan sedikit nih masing-masing mungkin dari ya karena dari anak muda ya, khususnya anak muda ini sekarang ini banyak yang berpacaran. Itu kan salah satu bucin berpacaran itu kan memang yang bukan mahram. Itu kan yang bukan mahram. Belum halal. Apapun yang dilihat itu yang bukan mahram. Nah, yang namanya melihat yang bukan mahram itu ya berdosa. Karena belum yang halal. Lihat baik berdosa, apalagi yang berpegangan yang maaf ngomong ya seperti itulah pokoknya. Itu. Makanya kita banyak-banyak diajari oleh guru itu. Jaga mata. Sama kayak lagu Jagalah hati itu kan. Jangan kau kotori. Kayak itu. Jadi sesuai dengan ajaran agama juga itu ya. Kalau Sandy kayak apa tuh? Mempertebal keimanannya selama ini melalui salawat juga mungkin salah satunya. Kalau dari Sandy sih, yang Sandy omongin dari awal tadi itu di rumah tuh kan ada majelis di masjid. Ada di situ. Ada baca fikih atau tauhid itu kan. Jadi dari situlah kita ini agama ini penting loh cak itu. Memang sangat penting kan. Sangat penting. Bekal kita. Betul. Mulai dari situlah cak ikut kegiatan agama, itu rohis di sekolah, kegiatan irma di masjid kan, akhirnya terbiasa itu. Nah kalau di Hadro An-Nur Aini Barokah ini memang ada kegiatan majelis taklim juga kan? Ada. Itu biasanya untuk yang mengisi kajiannya itu Dafa. Yang mengisi kajian itu guru-guru kita, para habaib kita, para asatidz. Dan ini dibuka secara umum? Iya, boleh ya? Umum. Boleh dong dikasih tahu di mana tempatnya, mungkin ada pendengar kita yang pengen tahu. Jadi majelis yang sering Hadro An-Nur Aini datangin itu Majelis Riyadul Jannah. Majelis Riyadul Jannah itu berlokasi di Jalan Mayor Zurbi Bustan. Simpang 5. Iya betul.
di situ, dan ada Majelis Laskar Al-Fakihiyah di Rumah Susun. Oh, di situ. Ya. 26 miliar. Iya, betul. Jadi setiap malam Rabu, malam Kamis itu kita malam Rabu itu di Jalan Mayor Zirbi Bustan. Malam Kamis itu di Majelis Laskar Al-Fakihiyah. Malam Jumat itu safari qasidah burda keliling dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid. Jadi kita berpindah-pindah. Betul. Gitu ya. Karena kan mensyiarkan ini kan perlu halayak yang luas. Benar. Kita mengikuti baginda Rasulullah SAW juga ya. Mereka baginda Rasulullah itu selalu berpindah. Gitu. Oke, baik. Dan untuk saat ini jumlah anggota mungkin kita nyebutnya. Anggota kita sekarang itu 15 ya. 15. Yang aktif. Aktif itu. Aktif. Galau-galaunya aktif ya. Dan galau-galaunya selalu datang untuk latihan gitu. Oke, baik. Dan ini kita sudah ada di penghujung perjumpaan, tapi sebelum kita tuntaskan, kita pengen tahu dulu nih dari kalian masing-masing juga apa yang pengen disampaikan untuk dakwah mengenai tema kita ini. Mana tadi tuh sempat hilang juga. Menurut kalian masing-masing mengenai dakwah mensyiarkan sholawat ini, apa yang pengen disampaikan? Yang bisa dapat sampaikan ini, banyak-banyaklah untuk bersolawat. Dengan banyaknya bersolawat itu kalian tidak akan rugi, tidak akan rugi dan tidak akan ibarat kata disia-siakan oleh Rasulullah. Di dunia kalian dapat apapun yang kalian mau, di akhirat insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin. Nanti. Dan juga dapat berpesan kepada anak-anak muda, jangan bosan-bosan untuk ikut-ikut majelis taklim, untuk ikut-ikut kegiatan-kegiatan Islami yang ibarat kata yang disunahkan, yang dibawakan di Islam ini. Dan juga untuk anak-anak muda ini jangan bermain ego. Nah, itu. Karena egonya itu kan anak muda ini sekarang egonya menggebu-gebu. Untuk bisa hadir majelis dia susah, tapi kalau berjalan nonton bioskop dia aman. Tahan mutang ya biasanya ya. Baik. Nah, kalau Sandy apa pengen disampaikan mengenai ini tadi, yaitu dakwah mensyiarkan sholawat ini? Karena kalau menurut Sandy, pandangan wong berdakwah tuh harus punya ilmu yang luas. Tapi kalau kata Rasulullah SAW tuh sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah itu kan mesti nak kita pahamnya, minimal kita ngerti hukumnya benar. Itu. Kadang sekarang nih kau nih ngomong cak ini labil ilmunya napu. Terkadang kayak itu kan. Iyo. Pemahaman untuk. Kalau itu sih menurut saya ini tidak perlu nak kita berilmunian. Tetapi yang penting kita paham. Betul. Kan. Oke, luar biasa. Kalau Atta, apa tuh yang pengen disampaikan sebagai penutup mengenai dakwah mensyiarkan sholawat ini? Untuk penutupnya mungkin Atta dikit aja ya. Banyak juga udah paham. Tidak ada bayar tidak. Apa tuh? Menyampaikan kalau sholawat itu tidak sia-sia. Karena satu-satunya amalan yang diterima dalam keadaan apapun. Wah, luar biasa ya. Ini aku benar-benar speechless nih dengan kalian yang di usia rentan dengan hiruk pikuk lingkungan, tapi tetap hatinya ini selalu berusaha untuk positif kayak itu ya. Oke, baik. Ada tambahan atau cukup? Oke, kalau dari Latif nih apa nih yang pengen disampaikan sebagai penutup mengenai dakwah mensyiarkan sholawat? Singkat saja. Kayak itu ya. Apa tuh singkatnya tuh? Perbanyak sholawat, perbaiki sholat, karena ini udah akhir zaman. Dan itu. Sebisa mungkin harus kita kuat untuk meninggalkan maksiat. Jadi berusaha untuk selalu positif ya, Latif. Luar biasa sekali. Baik. Dan terima kasih sampaikan salam saya juga untuk kawan-kawan lainnya juga yang belum berkesempatan untuk hadir di Forum 4 FM Palembang. Dan ini yang kita tunggu-tunggu nih sebagai spesial penutup kita. Kita pengen dengarkan langsung dari Dava Alif ya dan juga kawan-kawan. Ini akan apa nih Dava ini? Sholawat juga ya? Ini sholawat yang sering dibawakan kita qasidah burda. Oke, baik. Dan juga dengan demikian akan juga menutup perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas edisi hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025 dan juga bertepatan dengan 4 Ramadan 1446 Hijriah. Maulaya salli wa sallim daiman abada
خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang